Tapi kalau masalah rezeki, wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Apa aja nang di muka bumi nang melata nang hidup atas Allah rezekinya itu sudah jaminan Allah. Orang nang lahir pasti jaminan Allah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin ajma'in ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang mana dengan berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, taufik dan hidayahnya jualah. Alhamdulillah kita dapat mengisi waktu debat kita, acara rutingan kita. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan rahmat kepada kita. Mudah-mudahan kita dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita daripada kita ada bala bencana atau begit segala sesuatunya, kita daripada Allah akan kembali. Kita mudah-mudahan diangkat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah gantikan kita daripada dosa kita, dihilangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan anak cucu kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan seluruh muslimin pada umumnya mudah-mudahan dapat dari hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita diampuni Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung, kita awal mulai ini kitab Sifat 20. Ini harganya 5.000 ya. Habib Usman Badawi ini. Karya Habib Usman Badawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab Sifat 20 beserta segala rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Di sini ada kaitan rukun Islam ada, rukun iman ada. Karena tiga kita kan. Ada Islam, ada iman, dan satu ada ihsan. Islam kaina kapiki, karena hukum Islam ada 5. Ada wajib, ada haram, ada makruh, ada sunnah, ada mubah. Rukun Islam. Rukun iman ada 6. Oleh itu masuk karena daripada ilmu tauhid. Satu rukun ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Itu masuk kepada tasawuf. Wajib itu 3. Wajib dipelajari bagi setiap muslim mukallaf balik dan berakal. Kenapa wajib? Kita disuruh Allah Ta'ala menyembah Allah. Ujar Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin terkecuali menyembah kepada aku. Amun kita menyembah kepada Allah, siapa gerak Allah? Alah-alah, maka mempelajarinya dengan sifat 20. Caranya bagaimana? Dengan ilmu fikih. Menjaga daripada hati kita, menjaga amalan kita terfokus kepada Allah, itu ngarannya ilmu tasawuf. 3 ini wajib dipelajari bagi balik dan berakal. Wajibkah kita paham? Wajibkah kita tak hafal? Ada. Wajibkah kita hafal atau paham atau kita bisa? Ada wajib. Yang wajib bagi kita pelajari. Talabul ilmi, ujar Rasulullah, bermula menuntut ilmu faridatun, diwajibkan ala kulli muslimin wa muslimah, atas tiap-tiap orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wajib menuntut aja. Bisa atau kada bisa itu terserah Allah, ampunnya Allah, pemberiannya Allah. Yang penting kita belajar, bisa kada bisa ya terserah Allah. Kewajiban bagi kita sembahyang, diterima atau kada terserah ampunnya. Sama tuh. Nah, sidin ujar Habib Usman Badawi
berserta kaitan segala rukun Islam, rukun iman, dan sekalian itu dengan bahasa Melayu di negeri di kita Melayu kita. Nah, di dalam beberapa judul yang ada di dalamnya yang ringkas aturannya, ringkas aja di sini. Ada terlalu panjang atau terlalu ribet. Ini kan ada di sini. Dan mudah dipahamkan ujuran abang pengarang kitabnya. Dan tiada bosan mata melihat padanya terus, insya Allah Ta'ala di sini. Segala ilmunya, cahayanya dengan taufik Tuhan Rabbul Alamin. Allah juga beri taufik, kita ada berisi hati. Allah memberikan hidayah kepada kita. Allah juga mengkawakan kita itu dengan taufik daripada Allah. Semua hidayah daripada Allah. Semua taufik daripada Allah. Kita kadang kawa melangkahkan kaki kita karena amal Allah saja. Karena yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberi hidayah bagi Allah yang kehendak. Wa yudhillu man yasha, dan Allah juga kadang memberi hidayah bagi Allah kehendaki. Berarti orang untuk diberi hidayah syukur kepada Allah. Kenapa? Karena hidayah dan taufik itu bisa diambil Allah. Kenapa? Man yasha. Allah kehendaki Allah. Bisa diambil Allah karena ampun Allah. Karena yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah beri hidayah, tapi Allah kehendaki. Tapi kalau masalah rezeki, wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Apa aja nanti muka bumi nang melata nang hidup atas Allah rezekinya itu sudah jaminan Allah. Orang nang lahir pasti jaminan Allah rezeki. Di mana aja, diunjuk mana aja pasti rezeki itu ada. Tapi kalau hidayah itu kada ada kawannya. Karena mayasya yahdi mayasya wa yudhillu mayasya. Allah beri hidayah bagi Allah kehendaki. Amun kita ada diberi hidayah, Allah Ta'ala syukur kepada Allah gitu kan. Karena ada satu cara yang hidayah tetap taufik tetap daripada diri seseorang apabila inya syukur. La in syakaratum la azidannakum. Nyatakan la in syakaratum, jikalau aku syukur kepada Allah Ta'ala la azidannakum, sungguh kami tambah ujar Allah Ta'ala. Kenapa? Hidayah taufik itu bisa dicabut Allah Ta'ala karena ampun Allah. Tapi supaya jangan taufik hidayah sanyaan itu dicabut, syukur kepada Allah. Tata caranya semalam Mbak yang hendaklah baca alhamdulillah berapa kali semalam? 5 kali. Tapinya ada 5 kali itu dengan hati dan jiwa kepada Allah. Dan alhamdulillah balikan kepada Allah Ta'ala. Yang kau menyebut, yang kau mengucap hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama kau akan kita katakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nang dalam jiwa, bukan di muntung wara, bukan di tasbih wara, bukan dikatakan wara, tapi dengan jiwa dan perasaan kita kepada Allah. Namun kau akan kita beri hidayah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma satu yang katakan amalannya supaya hidayah itu kada tanggal, supaya hidayah itu tetap di dalam dada, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukurkan itu pula itu punya Allah. Karena orang nakawa mengucap mengkawa akan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Dan cahayanya siapa? Ya Allah. Segala ilmunya ilmu siapa? Ilmu Allah. Cahayanya dengan taufik Tuhan Rabbul Alamin. Allah yang beri taufik. Dan dengan berkah Sayyidul Mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Jadi dengan berkah Rasulullah. Kenapa gerak? Karena Rasulullah mengalahnya. Berkahnya, rahmatnya, sanyaan itu Allah curahkan kepada Rasulullah. Rasulullah itu tukang bagi hidayahnya, taufiknya, rahmatnya, berkahnya bagi seseorang itu Allah tukang beri kepada Rasulullah. Rasulullah itu tukang bagi. Nah, pintunya segala sesuatu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila orang itu menuruti Rasulullah, maka orang itu dapat rahmat, maka orang itu dapat berkah. Karena pintunya segala sesuatu adalah Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua akan datang ini la ilaha illallah mungkin ada dua kalimat yang di kanan dan kiri, ini itulah yang ditulis di pintu Allah. Allahu a'lam bishawab. Kita sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin. Ini agak terkendal sedikit. Ini kitabnya bukan yang semalam tentang ibadah. Ini sudah bajuri. Bajuri ini bahasa Arab nih, bahasa Arab Urdu. Tapi tak banyak sini masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhu al-imamu al-alimu al-allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taghammadallahu rabbi rahmatihi taghammadallahu bi rahmatihi wa ridwanihi amin. Berkata musannif di kitab pengarang kitab ini Mujarridin dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Kenapa geran dengan bismillah? Karena bismillah ini iktidaan bil kitabil azizil karim, karena mengikut dengan Al-Qur'an Karim. Bahkan di dalam hadis Rasulullah, ma la yatimmu bihi ma la yuhtammu bihi ma la yubda'u bihi bismillah wa huwa aqta. Sesuatu yang perkara bagus, perkara baik, perkara mubah atau perkara sunnah, maka minum tidak dimulai dengan bismillah bahwa aqta di dalam hadis itu, maka aqta itu aina kisul berkah, kurang berkahnya. Berarti kayak ini, mun hendak amalan kita, gawian kita apa aja hendak berkah, bismillah awalnya. Lah, mun hendak gawian kita berberkah, mun hendaknya kita segala sesuatunya berberkah, awalilah dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa gerak? Karena Al-Quran itu awalnya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah di antaranya barang siapa yang membaca bismillah ketika hendak puding sebanyak 21 kali, insya Allah akan selamat orang itu rumahnya daripada kecurian, kebakaran. Karena bismillah itu luar biasa. Bahkan Allah seluruhnya daripada kitab yang diturunkan Allah Ta'ala itu tersimpan di Fatihah. Seluruhnya nih ini disimpan daripada di Al-Quran. Karena seluruhnya kan, seluruhnya yang datang kitab Taurat, Zabur, Injil, itu seluruhnya tersimpan di Al-Quran. Istilahnya kita baca Al-Quran itu sudah membaca kitab-kitab nang bahari. Al-Quran pulang. Al-Quran ini seluruhnya pulang tersimpan. Halusi pulang tersimpan di mana? Di Fatihah. Rajuan Fatihah kan karena Fatihah awalnya. Fatihah ini pulang, halusi pulang, rahasia Fatihah yang kita disimpankan Allah Ta'ala di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan orang mengatakan Bismillah sudah seluruh deh. Luar biasa Bismillah kita. Jangan gagampangan Bismillah. Luar biasa Bismillah. Harus. Qala syaikhu, berkata seorang syekh, seorang guru, al-imam nang ikutan orang, al-alim nang alim, al-alamah nang bersangatan alim. Alim banget. Siapa Sidin Syamsuddin adalah gelar Sidin Syamsuddin, mataharinya agama. Siapa? Kunyah Sidin Abu Abdillah, abahnya Abdullah. Ngaran Sidin Muhammad aja ngaran Sidin. Karena ada hadis, barang siapa man lahu walad, barang siapa berisi anak lalakian,
Fasammahu Muhammadan, ngaran Muhammad. Hubban li wa tabarukan bi ismi, inya cinta kepada aku ya Rasulullah. Wa tabarukan bi ismi, dan mengambil berkat dengan ngaranku. Kaina inya dan abahnya masuk surga. Itu hadis Rasulullah itu. Ngaran sidin Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, jika madhabnya Syafi'i. Tagamadallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmatinya, menumpahkan rahmat kepada sidin, lebih rahmati dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, waridwanihi, dan keridaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua kali, alhamdulillah, juz pertama bismillah, yang kedua alhamdulillah. Tabarukan bi Fatihatil Kitab sama. Pertama alhamdulillah, pertama bismillah, kedua alhamdulillah. Karena dua kalimat ini ada hadis, barang siapa yang sesuatu bagus kade dimulai dengan alhamdulillah, orang berkah. Nah, itu sama dua kalimat nih. Apabila hendak kita bersepeda motor atau kita kemanakah istilahnya lah, atau sesuatu yang baik kita makan, kita minum, hendaklah mulai keduanya bismillah, alhamdulillah. Mungkin awalnya bismillah, akhirnya alhamdulillah. Mungkin kita menemun hanyar mariga, hanyar alhamdulillah, tak ingat alhamdulillah ya. Mariga kada mariga itu alhamdulillah. Lah siapa nama beri rezeki? Ya Allah. Ya kan di pengarangnya atau di dalam kitab daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ya Allah, jadi ketika minum banyu nih, alhamdulillah, segala pujian bagi kepada Allah Ta'ala, yang mana banyu yang menjadikan Allah Ta'ala tawar tuh kita hambar kah kada masin. Seandainya kita minum banyu jadi masin kali. Sebagaimana kaumnya Fir'aun itu ketika Allah Ta'ala karena belaakan, karena 3 bala bagi kaum Fir'aun itu. Pertama, darah. Punya minum apa aja darah. Padahal minumnya biasa, tapi apabila diminum sudah menjadi darah. Bahkan kawan Kipti, kawan orang lain bukan Fir'aun nih, meminum seorang dahulu muntahkan, kita diluwakakan nih, kawan daripada kaum Fir'aun berubah tetap jadi darah. Saking nyebalahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara mana daripada Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, itu kita pujian kepada Allah Ta'ala. Kawa kita minum kawa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah pertama nih, jikalau hendak kita gawian kita berberkah. Berkah itu apa ngaran berkah? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Hidup berkah, kalau rezeki berberkah, hawainya menggawi untuk kebaikan itu berkah. Bukan berarti berkah itu banyak duit. Sekalipun sedikit duit tapi gunanya kebaikan itu berkah. Baca ujar wali itu apa? Ya iyanya berkah apa? Ya, lagunya itu kan berkah nih, itu berkah. Nah, itu tah. Nah, iyanya berkah. Namun hendak berkah dua kalimat. Pertama bismillah, yang kedua alhamdulillah. Simple aja. Tapi itu hadis Rasulullah. Barang siapa ujar Rasulullah, 2 kalimat ini, pertama ada hadis pertama bismillah, yang hadis kedua alhamdulillah. Barang lain apakah kita mengambil apakah biasakan alhamdulillah dan bismillah. Pernah satu ketika, ini kejadian bujur dalam kitab, ada seseorang bibinian ini apa aja bila apakah mengambil menandak terus bismillah, pasti bismillah. Mengambil, menandak, menyurung bismillah teman harus. Unjuk ini bismillah, mau unjuk ini, mau ambil ini bismillah. Nang laki ini sari harus bismillah terus saya. Teman bismillah, makan bismillah, kok istilahnya itu. Sekalinya apa? Pernah satu ketika hanya hendak mencoba, hendak hendak mempakalahi kayak gitu, mengalahkan nang bini nih. Diunjuknya duit ini banyak, mungkin 1 juta atau 2 juta atau puluhan juta diunjuk. Nabi nih
jaga akan anda ke tempat nang rahasia, anda ke tempat kita supaya jangan hilang. Anda Bismillahirrahmanirrahim. Laki ini melihat situ Allah anda ambil laki supaya apa ya, supaya hilang, ambil laki. Dalam satu riwayat dia dibuka ke mana sama anda, ke dalam sumur. Andanya dalam sumur. Kita tahu ya sumurnya mungkin sumur karing lah, sumur basah kali pulang, bukan hilang duitnya. Setelah itu ujar laki tadi, wahai biniku, mana duitku tadi? Duit nang tadihan mungkin beberapa hari aku titipakan menikam tuh, mana duitnya? Coba mencari akan. Ambil kan ini mungkin di dalam apa? Dalam kamar atau di dalam lemari nih. Ambil Bismillahirrahmanirrahim. Jibril ketika itu juga langsung Jibril ini mengambil kemana, dalam sumur. Anda katakan belum sampai nih, hanya membuka Bismillah, Jibril sudah deh mengambilkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah lagi apa ya, taubat lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ujar laki berkisah kain lantaran Bismillahirrahmanirrahim. Biasa kan malah dengan Bismillah. Bahkan dia Bismillah itu ada berapa? Ada 19. Ada katanya ba sin mim 7 sekolah. Ba sin mim alif lam ha Bismillah ar-rahmanir 17 yang salah. Ada 17 beberapa itu apa? Itu seluruh daripada penjaga pintu neraka. Barang siapa yang biasa mengucapkan Bismillah, apa penjaga pintu neraka akan masuk. Bismillah itu luar biasa. Bahkan jikalau kita hendak ada dikoyai orang, kita bisa kan dikoyai orang ada baik, kamu dikoyai orang baik bagusnya. Sallallahu Muhammad. Tapi namun dikoyai orang kada baik, nah itu ada baiknya. Hendaklah aja ketika kita hendak duduk dan ketika kita hendak berdiri, hendaklah baca Bismillah dan salawat kepada Rasulullah. Mun hendak kita itu kada dikoyai orang yang kada baik. Berarti koyai orang bagus saja kok naik. Tahulah si anu tuh kayak ini, disikoi mbah kayak itu lagi jahat lagi kayak ini. Nah itu kan koyai orang kada baik. Nah jikalau kita hendak nih supaya dikoyai orang bagus, koyai kada bagus dikata apa? Hendaklah ketika kita berdiri dan ketika berduduk, hendaklah kita baca Bismillahirrahmanirrahim dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sama akan datang wallahu alam. Sebutin terakhir. Alhamdulillah Nabi Musa dari kita syukurillah lahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fir'aun. Ini coba palingnya. Ini tauhidnya ada, fikihnya ada, tasawufnya ada. Kita tasawufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu al-Imam al-Alim al-Allamah Hujjatul Islam wa barakatul anam. Bismillah disini dengan mengucapkan nama Allah Ta'ala, berkata Syekh al-Imam al-Alim al-Allamah Hujjatul Islam, gelar sidin Hujjatul Islam, wa barakatul anam, dan tempatnya di kitab Nusi. Abu Hamid ngaran sidin Muhammad, Abah sidin Muhammad, Kai sidin Muhammad, Abah sidin ngaran Muhammad, Abah sidin ngaran Muhammad, Kai sidin ngaran Muhammad bin Ahmad al-Ghazali. Abah Muhammad, sidin Muhammad, Abah Muhammad, Kai Muhammad, ading sidin Ahmad. Kainan di atas lagi Ahmad al-Ghazali rahimahullah. Di sini terkenal nih kalau masalah tasawuf di sini, karena kita yang dianuakan dua. Kalau masalah tasawuf, Imam Ghazali atau Imam Junaidi al-Baghdadi. Ambil sedikit. Muhammad bin Muhammad al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhu wa nawwara dhirahu, amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membersihkan daripada roh beliau, wa nawwara dhirahu, dan mencahayakannya kita, menyinari akan kubur beliau, amin ya rabbal alamin. Di antaranya manfaat daripada membaca daripada kitab Imam Ghazali rahimahullah taala, roh beliau itu hadir.
Imam Ghazali itu luar biasa. Dan Imam Ghazali itu menyimpan daripada sir kewalian Sidin di mana di kitab-kitab beliau. Karena rahasia sebenarnya itu ada wali. Bagaimana Imam Abdul Al-Haddad itu menyimpan rahasia kewalian Sidin di mana di amalan beliau. Kita baca Wirdul Lati Baratibul Haddad. Di sini alhamdulillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammad Rasulullah wa abdihi wa alihi washabbihi amma ba'du wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir ربنا لك الحمد كما ينبغي لعظيم سلطانك وتقبل عظيم ودعاء إنك يستجب لنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يسر لنا أمورنا يا رحمن يسر لنا أمورنا يا رحمن يسر لنا أمورنا يا رحمن الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله على سيدنا محمد سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى ندنا واغفر لنا وما ضيع وسع الكرم يا ربي بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا وما ضيع وسع الكرم يا ربي بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا وما ضيع وسع الكرم ربي فانفعنا بركتهم وإلى الحسنى بحرمتهم وأمد طريقتهم ومعافاتهم من الفتن الحمد لله رب العالمين. قبل الله